Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba memahami kenapa Rizik Syihab itu menggunakan diksi pembegal nasab untuk eh, rekan-rekan kita yang meragukan nasab Balawi. Begini, buat kita, saya dan Anda, nasab itu tidak bisa dibegal, melekat dari lahir sampai mati. Keturunan kita juga sama, tidak bisa dibegal. Terus kenapa Rizik Syihab menggunakan diksi begal nasab? Membegal itu kan artinya merampas. Merampas sesuatu yang kemudian bisa ditukarkan dengan sesuatu yang berharga. Merampok misalnya orang di jalan yang misalnya dia bawa emas, emasnya dirampok, dijual gitu kan ya. Tapi nasab kan nggak kayak gitu dari sisi kita kan ya. Nasab tuh kalau kita ambil ya nggak bisa dijual. Terus apa harganya itu nasab mereka? Kan nggak bisa. Tapi beda dengan sisi mereka. Nasab itu buat mereka sesuatu yang bisa jadi modal, bisa dikapitalisasi, entah buat sholawatan, entah buat umroh, maksudnya panitia umroh gitu. Seperti itulah gitu ya. Jadi dari sisi mereka memang kita ini begal nasab karena menghentikan praktek komersialisasi nasab. Tapi buat saya, nasab mereka itu parasit. Parasit terhadap nasabnya Imam Ali dan keturunannya. Parasit lawannya apa? Ya obat anti parasit. Seperti misalnya cacing dikasih mebendazol itu. Itulah perlakuan kita terhadap para parasit nasab. Jadi ya nggak salah Rizik Syihab bilang itu bahwa yang membatalkan nasab Balawi itu begal nasab. Buat Rizik Syihab, nasab itu berharga kok. Andai kan nggak ada nama Syihapnya di belakang, emang dia jadi apa? Cuma, ya kan? Coba nggak ada Syihapnya di belakang dia. Atau Bahar Smith tanpa Smith itu jadi apa? Atau Muhammad Assegaf tanpa Assegaf itu jadi apa? Beda misalnya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, tanpa Nasution pun tetap jadi Jenderal Besar beliau itu. Tugas cucu itu membuat bangga kakeknya, bukan membanggakan kakeknya, membuat bangga kakeknya. Kakeknya Jenderal Besar Ahar Nasution pasti bangga dong punya cucu seperti Ahar Nasution. Kakeknya B.J. Habibie pasti bangga dengan B.J. Habibie. Tapi kalau Balawi ini mereka membanggakan kakeknya. Gitu. Jadi itu teman-teman ya, memang buat mereka nggak salah yang membatalkan nasabnya itu dianggap begal nasab. Karena nasab yang bisa dikomersialisasi, ada nilai tukarnya, langsung dimatikan nilainya. Tapi buat kita, itu cuma seperti ngasih obat cacing dulu. Cacing kan parasit dalam tubuh. Seperti misalnya cacing kremi, alah cukup modal Vermoran yang nggak sampai 10.000 itu loh. Ini pun ilmu DNA yang saya pakai cuma ilmu DNA dasar, anak-anak biologi semester 4 itu sudah pada tahu. Kan begitu. Jadi ya biarkan mereka bilang begal nasab, itu memang di kepala mereka nasabnya itu memang modal, modal untuk hidup. Tapi buat kita yang mencintai Rasulullah, itu kita membersihkan parasit dari nasabnya keturunan Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.